Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik ya. Hari ini kita masih di subtema 1 dengan tema silaturahmi. Ya, namun alangkah baiknya sebelum kita belajar, anak-anakku berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan belajar silaturahmi keluarga. Nah, coba anak-anakku diamati di situ. Ada apa itu? Iya, ada keluarga sedang berkumpul dan anak-anak ya. Ini biasanya kita menjumpai hal seperti ini saat apa? Iya, saat lebaran atau saat arisan keluarga seperti ini itu ya. Atau saat sedang mengunjungi keluarga dekat seperti itu ya. Nah, di situ ada 3 keluarga ya, ada 3 keluarga dan beberapa anak-anak. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Nah, ini berarti keluarga Siti ya. Keluarga Siti sedang mengadakan silaturahmi di rumah Siti. Nah, saat silaturahmi biasanya dihidangkan beberapa macam makanan ya. Nah, Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Pewarna alami itu pewarna dari bahan-bahan alami atau dari tumbuhan seperti itu. Anak sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Nah, ini yang di bawah Siti dan Ali ini merupakan kue puding. Siti suka warna hijau, sedangkan Ali suka warna coklat. Itu ya. Nah, sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Nah, sekarang Siti menceritakan dongeng ular dan tikus yang didapatkan dari Ali. Sekarang anak-anakku akan Ustazah bacakan dongeng yang berjudul apa? Ular dan tikus ya. Ini lalu nanti anak-anakku silahkan dikerjakan soal-soal yang ada di sini ya. Sekarang bacakan dulu ya. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus
menanggapi, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tikusnya menjawab, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, itu tadi dongeng antara tikus dan ular ya. Dongeng ini, anak-anakku masih ingat dongeng? Dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi ya, atau hanya imajinasi ya. Nah, anak-anakku, setelah kalian mendengarkan dongeng yang ceritakan tadi, sekarang anak-anakku silahkan ditulis. Anak-anakku, tugasnya hari ini silahkan kalian kerjakan pertanyaan berikut ini ya. Terdiri dari 5 soal. Silahkan ditulis di buku tulis tematik atau tugas ya. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan lewat WA ya. Nah, jawabannya itu tadi berada pada cerita yang bacakan tadi ya. Jadi harus mendengarkan dengan saksama ya. Jadi ini tugasnya hari ini. Cukupkan, tetap semangat belajar. Tugasnya jangan lupa dikerjakan tepat waktu ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.